Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemasaran dan perilaku konsumen. Pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Evolusi pemasaran adalah perubahan dasar perkembangan di bidang pemasaran. Secara spesifik pada topik ini, perubahan dilihat secara historis. Gelombang pertama yaitu tahun 1950-an sampai 1970. Gelombang pertama umumnya dikenal dengan istilah early marketing. Dimensi horizontal sangat mendominasi pada era ini. Pada masa ini, pemasar percaya konsumen menyukai harga yang murah untuk memproduksi produk yang standar tinggi dari proses produksi yang sangat efisien. Untuk yang kedua yaitu gelombang kedua yaitu 1970-an sampai 1980. Gelombang kedua dikenal juga sebagai pemasaran klasik, the classical marketing. Pada era ini manusia konsumen merupakan kata kunci. Jadi harus dipahami adalah konsumen. Perspektif pemasaran di gelombang kedua ini berubah dari perusahaan ke manusia atau konsumen. Pada masa ini segala aktivitas perusahaan bermaksud untuk menarik perhatian dan mempertahankan konsumen. Untuk yang ketiga yaitu gelombang ketiga yaitu 1980 sampai hari ini. Pada era ini pemasaran beralih ke societal marketing atau pemasaran sosial, memberikan perhatian yang cukup besar pada dimensi horizontal, yakni pada usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kedamaian pada masyarakat. Pada masa ini konsumen tidak hanya membeli produk yang berkualitas, tapi juga mempertimbangkan bagaimana tanggung jawab sosial, lingkungan, dan perusahaan. Ringkasnya, pada era ini itu tujuan utamanya itu dari pemasaran sosial adalah planet. Untuk yang keempat yaitu 1900-an sampai sekarang. Jika pada 3 fase sebelumnya pemasaran lebih menekankan pada dimensi horizontal atau heblum minanas dan alam, namun perspektif tersebut masih menyimpan kekurangan, yaitu pada dimensi vertikal, heblum minallah. Tujuan utama dari era ini adalah spiritualisme kenabian. Dan untuk materi yang kedua yaitu B. Perkembangan konsep pemasaran. Inti dari konsep pemasaran adalah memuaskan kebutuhan konsumen, menciptakan nilai, dan mempertahankan pelanggan. Pada era ini konsumen membeli apa yang tersedia dari menunggu apa yang mereka inginkan. Pada masa ini perusahaan dipandu oleh konsep produk yang mengasumsikan bahwa konsumen akan membeli produk yang menawarkan kualitas tertinggi, kinerja terbaik, dan fitur terbanyak. Seluruh kegiatan dalam perusahaan harus ditujukan kepada pemuas kebutuhan konsumen sehingga dapat diperoleh laba maksimum dalam jangka panjang demi kelangsungan hidup perusahaan. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, muncul perkembangan konsep pemasaran modern. Pada waktu yang hampir bersamaan, teoritis pemasaran disibukkan oleh hasil pemikiran Levitt dengan marketing miopia yang mengungkapkan kegagalan perusahaan dalam merespon perubahan atas persyaratan customer. Tahap perkembangan selanjutnya yaitu teori pemasaran memasuki masa yang disebut oleh Cutler 1972 dengan consequence. Yang ketiga yaitu nilai kepuasan dan retensi konsumen. Nilai pelanggan adalah perbandingan antara manfaat yang dirasakan pelanggan, ekonomi, fungsional, dan psikologis, dan sumber daya, keuangan, waktu, usaha, dan psikologis yang mereka gunakan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Kepuasan konsumen menjadi tujuan utama dari setiap aktivitas pemasaran. Oleh sebab itu, memahami dengan baik segala kegiatan konsumen dan berusaha memenuhi keinginan tersebut menjadi kunci sukses membangun hubungan baik antar bisnis dengan konsumen. Paling utama dari sejumlah karakteristik konsumen adalah mereka membutuhkan inspirasi mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Konsumen tidak hanya menginginkan pemasar memberikan informasi. Sebisa mungkin buatlah konsumen kagum dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Rasa kagum konsumen bisa ditingkatkan dengan memberikan kejutan atau sesuatu yang melebihi harapan konsumen. Pemasar bisa melakukan dengan sangat sederhana seperti memberikan sebuah pin, pulpen, atau mengemas paket yang memiliki logo perusahaan. Untuk yang keempat yaitu di strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan seleksi pasar sasaran, pilihan posisi kompetitif, pengembangan bauran pemasaran yang efektif untuk mencapai dan melayani konsumen yang terpilih. Strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar-pasaran,
positioning, elemen bauran pemasaran. Menurut Porter dalam Hussein Umar 2003, jika perusahaan ini menginginkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah dan bukan kedua-keduanya. Seperti ini ada gambar ya. Strategi diferensi berarti perusahaan mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar potensi terhadap suatu produk atau jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk lain. Strategi kepemimpinan biaya menyeluruh berarti perusahaan lebih memperhitungkan pesaing daripada pelanggan dengan cara memfokuskan harga jual produk yang murah sehingga biaya produksi, promosi maupun riset dapat ditekan. Strategi yang ketiga yaitu strategi pengembangan produk, merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan jalan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasanya yang ada. Yang keempat yaitu strategi penetrasi pasar, berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar, market share, suatu produk atau jasa melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi diferensiasi berarti perusahaan mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap suatu produk atau jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk lain. Strategi kepemimpinan biaya menyeluruh berarti perusahaan lebih memperhitungkan persaingan daripada pelanggan dengan cara memfokuskan harga jual produk yang murah, sehingga biaya produksi, promo maupun riset dapat ditekan. Strategi pengembangan produk merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan jalan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasanya yang ada. Strategi penetrasi pasar berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar atau market share suatu atau jasa pemasaran yang lebih besar. Peranan komunikasi pemasaran terhadap pembentukan perilaku konsumen dalam pengembangan keputusan konsumen. Tentu saja informasi yang dapat diterima konsumen melalui komunikasi memainkan peranan penting untuk membentuk persepsi konsumen yang akhirnya akan menghasilkan suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen. Yang kelima atau materi yang terakhir yaitu segmentasi, penargetan, dan positioning. Segmentasi pasar itu adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda dan yang mungkin membutuhkan produk dan bauran pemasaran yang berbeda. Dasar segmentasi pasar yaitu luasnya pasar menyebabkan sulit untuk menemukan cara tunggal untuk menemukan segmentasi pasar, yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis itu membagi pasar ke dalam unit geografis yang berbeda-beda seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau lingkungan. Untuk segmentasi demografis, itu segmentasi yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis. Dan untuk segmentasi psikografis yaitu membagi konsumen menjadi beberapa grup yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup atau karakteristik kepribadian. Bentuk riset konsumen terhadap ini bisa disebut analisis gaya hidup. Dan segmentasi gabungan yaitu praktiknya para pemasar tidak selalu menggunakan hanya satu bentuk segmentasi tunggal tetapi dapat menggunakan beberapa variabel segmentasi secara terintegrasi. Dan penargetan pasar. Sebelum menentukan segmen mana yang dipilih, perusahaan itu perlu mengevaluasi setiap segmen terlebih dahulu, kemudian memilih segmen yang dianggap paling menarik dan menguntungkan. Setelah mengetahui potensi setiap segmen selanjutnya perusahaan itu menentukan segmen yang akan dilayani. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Beberapa faktor yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengevaluasi segmen pasar antara lain yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, daya tarik segmen, serta sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis data pembelian saat ini, tingkat pertumbuhan dan keuntungan yang diharapkan dari berbagai segmen yang ada.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.